Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Firliana Sufni dengan NIM 24210100465. Di sini saya akan menjelaskan buku ajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial, tentang materi potensi, budaya, dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia untuk kelas 5 SD atau MI. Yang dimana buku ajar ini disusun untuk mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kata pengantar, yang dimana penulis bahan ajar ini menuliskan tentang rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga buku ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial ini dapat disusun dengan baik. Kemudian materi dalam buku ini memuat pembahasan mengenai warisan budaya baik benda maupun tak benda, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi daerah. Penyajian materi dilengkapi dengan kegiatan latihan dan tugas yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan meningkatkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Kemudian penulis berharap semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan semua pihak yang membutuhkan. Kemudian ada daftar isi, yang dimana daftar isi ini disusun untuk mempermudah guru dan siswa dalam mencari halaman-halaman atau materi halaman yang akan dipelajari. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang berisikan tentang peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami warisan budaya Indonesia, baik benda maupun tak benda, serta menjelaskan asal-usul atau sejarahnya dan mengaitkannya dengan kehidupan masyarakat saat ini. Peserta didik juga mampu menunjukkan sikap menghargai dan melestarikan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Kemudian selain itu, peserta didik mampu menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar, meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta keterkaitannya dengan pemahaman sumber daya alam dan potensi budaya lokal. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yang dimana setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarah untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini, yaitu C1. Yang nomor 2, menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal, yaitu C4. Selanjutnya ada peta konsep, yang dimana peta konsep ini terdiri dari budaya daerah, kegiatan ekonomi, ekonomi kreatif, budaya daerah, pembentukan warisan budaya, jenis-jenis warisan budaya, dan manfaat dan cara menjaga warisan budaya. Kegiatan ekonomi ada aktivitas ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonominya, dan faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Kemudian ekonomi kreatif, itu ada produk unggulan daerah, produk Indonesia yang mendunia. Selanjutnya ada materi pertama, yaitu budaya daerah. Di situ ada gambar peta, yaitu amatilah peta di atas. Di daerah manakah kamu tinggal? Dapatkah kamu menunjukkannya? Untuk mengetahui letak daerah tempat tinggal, kamu dapat melihat peta. Melalui peta, kamu bisa mengetahui kondisi alam suatu daerah. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda, dan seterusnya. Kemudian di halaman selanjutnya ada materi pertama, yaitu pembentukan warisan budaya, yang dimana di situ sudah dijelaskan tentang pembentukan warisan budaya-budaya yang ada di Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing dan setelah warisan budaya pada saat ini. Kemudian di halaman itu juga materi kedua, jenis-jenis warisan budaya. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Di halaman selanjutnya ada warisan budaya benda, yang dimana di situ sudah dijelaskan warisan budaya benda itu apa, dan contoh warisan budaya benda seperti gamelan, lukisan, gambar, cetakan, mosaik, candi, keris, batik, wayang, angklung, dan lain-lain. Di situ juga ada gambar-gambarnya seperti wayang kulit, noken, rumah adat bolon, dan jenis makanan seperti pempek. Kemudian materi kedua, warisan budaya tak benda. Di situ juga dijelaskan warisan budaya tak benda itu seperti apa. Dan warisan budaya tak benda
Contohnya seperti musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Di situ juga ada gambar-gambarnya seperti batik dan pencaksilat. Kemudian di halaman selanjutnya ada gambar-gambar warisan tak benda seperti angklung dan tari-tarian. Kemudian ada 6 contoh warisan budaya benda yang bisa dilihat di situ. Kemudian ada 6 contoh warisan budaya tak benda. Kemudian materi selanjutnya manfaat dari keberadaan warisan budaya. Nah, di situ sudah dijelaskan dan bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, cara menjaga warisan budaya. Di situ ada materi tentang bagaimana cara menjaga warisan budaya yang sudah dijelaskan di situ. Nah, keberadaan warisan budaya itu harus selalu dijaga agar tidak rusak dan hilang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya Indonesia agar dapat dinikmati generasi-generasi selanjutnya. Di situ sudah dijelaskan ada 3 caranya, yaitu pemugaran, memperkenalkan, dan mempelajari warisan budaya itu agar tetap utuh dan tetap terjaga. Selanjutnya ada latihan-latihan soal untuk materi yang sudah dipelajari agar siswa itu lebih paham atau untuk mengetes kepahaman siswa tentang materi yang sudah dipelajarinya. Di situ yang pertama ada soal jelaskan yang dimaksud dengan warisan budaya. Yang kedua, bagaimanakah cara melestarikan warisan budaya? Yang ketiga, sebutkan contoh warisan budaya benda. Yang keempat, sebutkan manfaat keberadaan warisan budaya. Yang kelima, ada gambar tentang warisan-warisan budaya itu, yang dimana siswa disuruh untuk gambar manakah yang menunjukkan warisan budaya benda, dan yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan warisan budaya tak benda. Sebelum materi kedua, di situ ada aktivitas bersama untuk pembelajaran mendalam, yang dimana siswa-siswa itu dibuat kelompok kecil 2-4 orang. Kemudian guru menyuruh siswanya berdiskusi tentang materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian menuliskan hasil diskusi itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian siswa disuruh untuk mencari informasi seperti kepada orang tua, guru, atau buku-buku atau internet lainnya tentang materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian menuliskan jawabannya secara singkat di buku dan menceritakan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi. Sebelum melanjutkan materi yang kedua, di situ ada pemahaman untuk siswa. Bagaimana kondisi ekonomi di daerahmu? Kondisi ekonomi setiap daerah berbeda-beda dan di situ sudah dijelaskan. Kemudian aktivitas ekonomi masyarakat. Materi ini di situ sudah dijelaskan bagaimana kondisi geografis setiap daerah itu berbeda-beda karena potensi sumber daya alam yang berbeda-beda juga. Dan di buku ajar ini sudah dijelaskan bagaimana aktivitas ekonomi masyarakatnya. Di halaman selanjutnya itu ada gambar-gambar aktivitas ekonomi masyarakat yang ada bertani, nelayan, peternakan, industri, dan jasa. Di situ ada gambar-gambarnya untuk siswa itu tahu mana yang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Kemudian materi yang kedua, sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonominya. Dan situ juga sudah dijelaskan sumber daya alam itu apa, dan perbedaan sumber daya alam akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya daerah dataran tinggi dengan dataran rendah itu jelas berbeda, di situ sudah dijelaskan. Dan ada gambar tentang padi, jagung, atau hasil dari sumber daya alam ekonomi tersebut. Kemudian di bahan ajar ini juga dijelaskan ekonomi daerah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di situ ada 3, sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Di situ juga dijelaskan sumber daya manusia itu penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dan teknologi itu juga
penting karena memudahkan pekerjaan dan menghemat waktu, seperti traktor yang sudah ada gambarnya di bahan ajar itu, dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Selanjutnya seperti materi sebelumnya, yaitu ada tes pemahaman siswa, yang dimana siswa disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengetes seberapa paham siswa tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian setelah tes pemahaman, kemudian ada pengamatan, yang dimana siswa disuruh mengamati kegiatan ekonomi yang ada di daerahnya dan menyebutkan jenis kegiatannya. Di situ sudah ada tabel-tabel yang dimana siswa diminta untuk mengisi setelah pengamatan tersebut. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu ekonomi kreatif. Di situ sudah dijelaskan ekonomi kreatif itu seperti apa, dan juga dijelaskan macam-macamnya atau contoh-contohnya beserta gambar-gambarnya untuk siswa itu mudah memahami tentang materi. Maka disajikan dengan gambar-gambar seperti gambar gerabah, kerajinan ukiran, ulap donyo, kopi, dan serta makanan lumpia. Setelah itu ada tugas mandiri lagi untuk siswa, yang dimana sudah ada langkah-langkah kegiatannya seperti amati lingkungan sekitar, cari tahu barang apa saja atau makanan yang terkenal dan menjadi ciri khas di daerah, desa, atau kotamu. Kemudian yang kedua, wawancara sederhana. Wawancaranya seperti menanyakan kepada orang tua, kakek atau nenek, atau juga tetangga. Apa nama produknya? Apa nama bahan itu? Mengapa produk itu terkenal? Kemudian mencatat hasil pengamatan yang sudah ditanyakan atau diwawancarai di tabel-tabel yang sudah disediakan di bahan ajar tersebut. Selanjutnya di bahan ajar ini juga dijelaskan bahwa Indonesia itu mempunyai banyak produk yang sudah dikenal dunia seperti batik, gamelan, angklung, yang dimana batik warisan budaya dan identitas bangsa tersebar di banyak daerah dengan corak atau khas yang berbeda-beda juga. Kemudian gamelan, alat musik tradisional dari Jawa, Bali, dan sekitarnya, dipakai dalam upacara dan pertunjukan, mengajarkan sikap saling menghormati serta dipelajari hingga luar negeri. Kemudian angklung, yaitu alat musik asal Jawa Barat, diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 16 November. Jadi siswa itu lebih tahu tentang produk-produk Indonesia yang sudah dikenal sampai luar negeri atau mendunia. Di halaman ini juga ada kelanjutan materi yang sudah dibahas barusan, dan ada tes pemahaman materi lagi. Apakah siswa itu sudah paham atau belum tentang materi yang sudah dipelajari tersebut? Setelah siswa mempelajari semua materi, kemudian ada latihan ulangan, yang dimana terdiri dari pilihan ganda dan isian atau isian singkat dan uraian. Yang pertama pilihan ganda, di mana siswa diperintah untuk memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar, dan soalnya terdiri dari 20 soal. Dilanjut dengan isian singkat, seperti mengisi titik-titik di bawah dengan jawaban yang benar. Contohnya, warisan budaya yang berupa benda nyata yang bisa dilihat dan disentuh disebut budaya. Di situ siswa mengisi isian singkat tersebut. Selanjutnya ada uraian, yang dimana siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, seperti sebutkan contoh warisan budaya benda, dan uraian ini biasanya jawabannya lebih panjang ketimbang isian singkat yang sebelumnya. Kemudian ada soal asesmen, yang dimana siswa itu disuruh membaca teks yang sudah disediakan, dan setelah membaca teks yang sudah disediakan, di bawah teks itu ada soal-soal yang diberikan kepada siswa, dan soal-soal itu berisikan tentang teks atau cerita yang sudah dibaca barusan. Itu namanya asesmen kompetensi minimum.
Soal-soal selanjutnya berisikan tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada tugas praproyek yang dikerjakan secara berkelompok, yang dimana tujuannya melalui kegiatan ini siswa diharapkan dapat memahami C1 sampai C6. Nah, di situ sudah dijelaskan juga bagaimana cara mengerjakannya, langkah-langkah mengerjakannya, dan bagaimana cara menulisnya. Dan yang terakhir, ada rangkuman tentang semua materi yang ada di bahan ajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.